Kemudian pada video kelima ini saya akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi fungsi hadis ini memiliki beberapa fungsi penting terhadap Al-Quran, yaitu ada bayana tasrif, bayana at-taqrir, dan bayana at-tasyrik, dan bayana an-nasak. Jadi fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa hadis menjadi penjelas dan pelengkap dalam memahami ajaran terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita akan bahas ke bayana at-tashrif at-tafsir dulu. At-tafsir dulu. Jadi bayana at-tafsir ini adalah fungsi hadis untuk menjelaskan, merinci atau menerangkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya seperti Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci jumlah rakaat dan tata caranya. Hadis menjelaskan tata cara sholat. Kemudian Al-Quran memerintahkan haji. Kemudian hadis menjelaskan tata cara manasik haji. Kemudian Al-Quran memerintahkan zakat. Kemudian hadis menjelaskan ketentuan teknisnya. Kemudian jadi hadis ini membantu menjelaskan ayat Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan diamalkan. Kemudian ada bayana at-taqrir. Jadi bayana at-taqrir adalah fungsi hadis untuk memperkuat, menegaskan atau mengukuhkan hukum yang sudah disebut dalam Al-Quran. Contohnya seperti Al-Quran memerintahkan wudu sebelum sholat. Hadis menegaskan kewajiban wudu bagi orang yang berhadas. Kemudian Al-Quran melarang syirik. Hadis juga menegaskan keharaman syirik. Kemudian Al-Quran memerintahkan berbakti kepada orang tua. Hadis memperkuat perintah tersebut. Jadi dengan demikian hadis menjadi penguatan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Kemudian ada bayana at-tasyrik. Jadi bayana at-tasyrik ini adalah fungsi hadis untuk menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi tetap sejalan dengan prinsip syariat. Contohnya seperti larangan bagi laki-laki memakai emas dan sutra murni. Kemudian ada larangan memakan binatang buas yang bertaring. Kemudian larangan memakan burung yang berkuku tajam. Kemudian ada larangan menggabungkan seseorang perempuan dengan bibirnya dalam satu pernikahan. Kemudian ketentuan zakat fitrah. Yaitu hadis memberikan ketentuan hukum baru yang tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat ada bayana an-nasak. Jadi bayana an-nasak ini adalah pembahasan tentang hadis yang dianggap dapat menghapus atau mengganti ketentuan hukum tersebut sebagai
Sebagai ulama menerima konsep ini dengan syarat tertentu, sedangkan sebagian ulama menolaknya. Alasannya, sebagian ulama menolak hadis tersebut, yaitu sebagai nasakh terhadap Al-Quran adalah karena menurut mereka hadis tidak dapat menghapus hukum Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh karena itu, masalah ini masih diperselisihkan dengan kalangan ulama. Jadi itulah tadi 5 video penjelasan saya secara singkat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.